Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita kembali berjumpa dan kali ini kita membahas materi hematologi tentang antikoagulan, yang mana antikoagulan ini adalah tahapan dari fra analitik dalam hematologi dan diajarkan di awal-awal semester dari hematologi dasar. Jadi kita mengenal nanti macam-macam jenis-jenis antikoagulan beserta kegunaannya di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Oke, langsung saja kita bahas mengenai antikoagulan. Pengertian antikoagulan dulu kita review. Antikoagulan adalah senyawa atau bahan yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Jadi darah tidak akan beku dengan adanya antikoagulan ini. Yang kedua, tiap antikoagulan memiliki kerja yang berbeda mencegah pembekuan darah. Dia berbeda cara mencegah pembekuan darah. Kemudian yang ketiga, beberapa pemeriksaan darah menggunakan antikoagulan yang berbeda. Jadi memiliki persyaratan yang berbeda teman-teman tiap pemeriksaan nanti. Walaupun secara umum nanti keinginannya adalah darah tidak beku pada prinsipnya, tapi nanti ada persyaratan tertentu. Kemudian hal ini karena beberapa antikoagulan dapat berpengaruh terhadap bentuk eritrosit atau leukosit yang akan diperiksa morfologinya, dan hasil pemeriksaan juga ada persyaratan tertentu. Misalnya ada yang memang diencerkan darah, ada yang darahnya tidak perlu diencerkan. Seperti penggunaan EDTA itu sudah diencerkan, sementara sitrat itu darahnya diencerkan. Lanjut, pemakaian berlebih antikoagulan pada spesimen darah dapat mengalami perubahan komposisi hingga morfologi sel. Yang paling terpengaruh itu adalah eritrosit. Walaupun juga leukosit dan trombosit juga terpengaruh. Lanjut lagi teman-teman. Kita bahas pertama jenis-jenis antikoagulan, yaitu EDTA. Si EDTA ini paling luas digunakan di laboratorium hematologi karena digunakan untuk rutin. Sementara natrium sitrat itu ada dua jenis nanti. Ada yang 3,8, ada yang 3,2. Ini untuk hemostasis dan LED. Hemostasis itu 3,2%, LED 3,8%. Sementara yang ketiga heparin. Heparin ini mahal dan serbaguna, tapi di dalam hematologi tidak bisa digunakan luas. Lebih banyak EDTA ketimbang heparin. Kemudian lanjut ke nomor 4, double oxalat atau mikstur antikoagulan, mikstur oksalat atau Faull-Heller. Ini kurang luas dipakai. Jadi dia ini bisa menyebabkan sel eritrosit mengalami perubahan bentuk. Nomor 5, natrium oksalat. Natrium oksalat ini jarang digunakan karena tidak begitu bagus dan dapat mengalami perubahan pada eritrosit. Dan yang terakhir, NHF dan kalium oksalat. Ini bisa juga digunakan untuk darah rutin, tapi spesial sebenarnya ini adalah untuk pemeriksaan glukosa antiglikolitik yang diperankan oleh NAF. Tapi spesimen ini bisa juga dipakai untuk hematologi. Nah, kita bahas materinya satu-satu, dimulai dengan EDTA. Etilin, diamin, tetraasetik asid. Nah, garam yang banyak dipakai jenis garam natrium dan kalium. Nanti K2 EDTA, K3 EDTA, Na2 EDTA. Ini dua dalam bentuk garamnya. Garam K2 EDTA memiliki daya larut 15 kali daripada Na2 EDTA, sehingga lebih mudah penggunaannya. Jadi bekerjanya lebih cepat karena memiliki daya larut yang lebih baik. K3 EDTA lebih alkali sehingga lebih banyak K2 EDTA dipakai. Tapi ada beberapa persyaratan sekarang untuk hematologi analiser kayaknya lebih merekomendasikan K3 EDTA juga. Sama-sama sih, K2 boleh, K3 boleh.
Mungkin K3 ini karena alkali, jadi mungkin tidak banyak berpengaruh nanti pada saat perubahan pH darah. Kemudian Na2-EDTA lebih murah daripada garam K2-EDTA dan K3-EDTA, sehingga dipakai biasanya di praktikum mahasiswa atau siswa. Ini Na2-EDTA dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk tetesan, atau mungkin di unit pelayanan yang masih menggunakan EDTA dalam bentuk larutan yang diteteskan pakai pipet tetes. Lalu apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ dan logamnya, yaitu Na dan K. Karena K2-EDTA berarti dia melepaskan 2K+ dan 2H+. Demikian juga dengan Na. Nah, ini kita bisa melihat struktur dari EDTA pada gambar. Dia simetris keduanya. Lalu, nah ini dalam bentuk ionisasinya. Ionisasi dari EDTA melepaskan H+ dan Na, dan terjadi reaksi bolak-balik seperti pada gambar di atasnya dan di bawahnya. Nah, dalam kondisi dia ionisasi disosiasi dalam larutan, maka pelepasannya ini akan digantikan nanti oleh ion logam. Contohnya dalam kasus ini logam Ca yang diikatnya, sehingga Ca diikatnya dalam kondisi kuat dan melepaskan natrium atau kalium, sehingga Ca tidak bisa bereaksi dengan jalur-jalur pembekuan darah di jalur kasket pembekuan darah. Lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke EDTA. Cara kerja EDTA dengan garam kaliumnya K2-EDTA, Na2-EDTA, K3-EDTA yaitu dapat mengubah ion kalsium Ca2+ dari darah menjadi bentuk yang bukan ion, diikat, membentuk senyawa kompleks yang larut berdasarkan pembentukan ikatan chelat senyawa. Ikatan chelat ini istilahnya diikat kuat dan digigit si kalsium tadi oleh ikatan ion dan ikatan sepasang elektron bebas dari gugus nitrogen. Jadi 2 tambah 4, ada 6 yang mampu mengikat logam dengan kuatnya. Nah, ini contoh gambar EDTA mengclating action. Ini contohnya. Lalu seekor kelinci memegang 2 buah wortel. Lalu wortel tadi digantikan oleh Ca. Ca ini kol, sehingga si kelinci tadi memegang kol dengan kedua tangannya dan melepaskan 2 buah wortel. Ilustrasinya, nah ini gambarnya pengikatan metalnya atau logamnya dengan 4 tangan dan 2 buah ikatan koordinasi dari nitrogen, ikatan kovalen koordinat. Nah, jadi seperti inilah ilustrasi gambarnya. Ca diikat kuat dengan ikatan ion dan ikatan koordinasi kovalen. Jadi digigit kuat sehingga tidak lepas. Ion Ca diikat melalui ion COO, asetat, dan sepasang elektron bebas nitrogen. Jadi COO ini asetat atau asam karboksilatnya dari 4 buah asetat. Kita pindah langsung lanjut ke tabung EDTA tersedia dalam bentuk tabung hampa udara, yaitu vacuum tube dengan tutup lavender, varvel, atau Ving seperti yang diproduksi oleh BD. K2-EDTA adalah yang paling baik dan dianjurkan oleh ICSH, International Council of Standardization in Hematology, dan CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institute. Ini yang bagus K2-EDTA. Kasus adanya pseudo trombositopenia, pseudo itu palsu, trombositopenia yang palsu, walaupun insidennya kasusnya itu 0,03% sampai dengan 0,08%, yang menyebabkan agregasi platelet. Plateletnya saling mengumpul bila bereaksi dengan EDTA. Jadi kasus ini ganti dengan natrium sitrat. EDTA-nya tadi kita ganti, lalu ukur ulang, maka akan
hasilnya akan berbeda nanti. Nah, ini contoh tabung EDTA yang diproduksi oleh beberapa vendor. Lanjut lagi kita ke EDTA keuntungan dan kerugian. Keuntungannya tidak berpengaruh terhadap besar dan bentuknya eritrosit dan leukosit. Yang kedua, mencegah trombosit mengumpul. Ketiga, dapat digunakan berbagai macam pemeriksaan hematologi. Nah, sementara kerugiannya, lambat larut karena sering digunakan dalam bentuk kering. Contohnya Na2-EDTA. Sehingga harus menggoncang atau menggoyang atau mengocok wadah yang berisi darah EDTA selama 1-2 menit. Jadi kocok selama 1 menit lah, nah, dengan inversi supaya tercampur antara darah dengan antikoagulan EDTA. Nah, lanjut lagi kita. Sekarang pembuatan sediaan EDTA. Caranya, ambil botol yang bersih dan kering, pipet EDTA 10% sebanyak 0,020 mikron mililiter, 20 mikron dengan pipet sahli. Masukkan ke dalam botol dan keringkan. Nah, ini dia menggunakan konsentrasi EDTA yang 10%. Penggunaannya, dengan jumlah EDTA 10% sebanyak 0,02 ml ini atau 20 mikron dapat mencegah membekunya darah sebanyak 2 ml. Atau dengan asumsi 1 mg EDTA setara dengan 1 ml darah. Ya. Yang kedua, untuk pemeriksaan LED, maka darah yang telah dicampur dengan antikoagulan EDTA digunakan pengencer NaCl 0,9% dalam perbandingan 4 bagian darah dan 1 bagian pengencer NaCl 0,9%. Itu pada kondisi-kondisi terlanjur telah tercampur dengan EDTA, dan memang ini sudah dibuktikan, diteliti oleh ATLM, beberapa ATLM yang saya tidak tahu siapa yang menelitinya, bahwa pengencer NaCl dengan natrium sitrat itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Kita pindah lanjut ke EDTA lagi, nomor 6. Kadar 1 mg itu untuk mililiter darah. Jadi 1 mg untuk 1 mililiter darah. Kadar EDTA yang lebih dari 2 mg untuk mililiter darahnya, per mililiter darahnya, itu resikonya LED turun atau melambat, hematokrit juga turun. Karena kelebihan eritrositnya mengkerut. Mengkerut ini agregasi terhambat LED, kemudian terperas cairan intrasel sehingga eritrositnya mengecil dan begitu dipadatkan selnya kecil-kecil, hematokrit lebih rendah. Lanjut, kadar EDTA terlalu sedikit. Nah, ini kasusnya dibalik, sedikit. Terjadi mikroagregasi sehingga trombosit itu akan mengalami agregasi dalam bentuk kecil agregasinya. Akibatnya trombosit tidak tersebar. Pada saat kita hitung trombositnya rendah atau rendah palsu. Pencampuran EDTA dengan darah tidak sempurna itu akan berisiko terjadinya pembekuan darah. Oleh sebab itu, campurlah dengan minimal 8 kali inversi. Ya, kalau kita hitung 1 menit lah kita kocok bolak-balik. Kemudian EDTA cair, spray lebih baik daripada EDTA bubuk atau kering. Jadi pada beberapa tabung vakum yang diproduksi itu dilapisi spray bintik-bintik di dinding tabung. Karena dalam kondisi vakum, spray tadi tidak bisa bergerak atau tidak tercampur satu sama lain. Nah, itu. Kita pindah lagi, lanjut ke natrium sitrat atau trisodium sitrat, Na3 sitrat. Antikoagulan natrium sitrat Na3C6H5O7 2H2O sering digunakan dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 3,8% dan 3,2%. Cara kerjanya sebagai bahan yang isotonis. Berarti kan seimbang nih. Tidak menyebabkan eritrosit mengembang, tidak menyebabkan eritrosit mengkerut.
dengan darah dan mencegah pembekuan darah dengan cara mengikat ion Ca2+ kalsium melalui gugus karboksilat. Dari senyawa ini membentuk ikatan kompleks kelasi larut. Jadi mirip dia kerjanya dengan EDTA. Nah, ini gambar struktur natrium sitrat, trisodium sitrat. Nah, ini gambar bentuk rumus bangun sitratnya. Lalu dia akan mengalami ionisasi, melepaskan 3 biji natrium dalam bentuk ion sitrat dan ion natrium, ion negatif dan ion positif. Lanjut lagi, natrium sitrat digunakan beberapa macam pemeriksaan percobaan hemostasis. Itu bila 3,2% dan LED metode Westergren 3,8%. Nah, pemeriksaan LED metode Westergren digunakan perbandingan 1 bagian natrium sitrat 3,8% dan 4 bagian darah. Setelah itu nanti setelah tercampur merata lalu diperiksa dengan pipet Westergren. Untuk percobaan hemostasis menggunakan konsentrasi 3,2% dengan perbandingan 1 bagian natrium sitrat 3,2% dengan 9 bagian darah sesuai dengan NICCLS. Di sini kalau kita melihat untuk LED Westergren darahnya lebih encer ketimbang hemostasis karena perbandingannya jauh. Darahnya lebih banyak dipakai untuk hemostasis perbandingannya dibandingkan untuk LED. Antikoagulan natrium sitrat 3,8% dan 3,2% tidak bisa lagi digunakan bila mengalami kekeruhan. Jadi teman-teman cek warna kejernihan larutan dan warnanya apabila berubah tidak usah dipakai lagi, lebih baik dibuang. Nah, jadi dia dalam produksi industri dia dalam bentuk tabung vakum yang tutup warna hitam untuk LED dan tutup warna biru laut untuk hemostasis. Lanjut lagi, natrium sitrat. Keuntungannya, antikoagulan ini karena tidak toksis, maka sering digunakan dalam unit transfusi darah dalam bentuk ACD, asid citric dextrose, dan CPDA, citric phosphate dextrose adenin. Jadi pengawet di dalam kantong darah. Nah, jadi di dalam kantong darah itu ada antikoagulan dalam bentuk ACD atau CPDA, di mana salah satunya adalah sitrat. Karena sitrat ini tidak beracun dan tidak merusak atau tidak menyebabkan gangguan pada tubuh, sehingga dia digunakan sebagai antikoagulan pada proses transfusi darah atau donor darah. Kerugiannya untuk natrium sitrat, pemakaiannya terbatas dalam pemeriksaan hematologi, tidak banyak dipakai. Lebih banyak dia ke arah LED hemostasis. Mungkin dalam kondisi darurat dia bisa digunakan nanti dengan adanya pseudo agregasi trombositopenia yang karena terpengaruh oleh EDTA. Oke, kita pindah lanjut ke heparin. Jadi si heparin, antikoagulan ini merupakan asam mukopolisakarida yang bekerja dengan cara menghentikan pembentukan trombin dan riprotombin, sehingga menghentikan pembentukan fibrinogen dari fibrin, sehingga cara kerjanya berdaya seperti antitrombin dan antitromboplastin. Jadi tromboplastin ini jalur jalur alternatif, atau sementara untuk trombin ini jalur bersama. Jadi dia menghambat pembekuan darah jalur intrinsik dan ekstrinsik dan jalur bersama. Yang kedua, heparin merupakan antikoagulan yang normal terdapat dalam tubuh, tetapi di dalam laboratorium jarang dipakai pada pemeriksaan hematologi karena alasannya
mahal. Jadi jarang dipakai. Lanjut, untuk tiap 0,1 sampai dengan 0,2 mg heparin, sangat sedikit, dapat mencegah pembekuan 1 ml darah. Sering digunakan dalam penentuan PCV, packed cell volume, atau hematokrit, cara mikrokapiler, yang bagian dalamnya dilapisi dengan heparin. Jadi yang ada heparin di bagian dalamnya. Tapi walaupun gitu, hematokrit nanti ada dua jenis. Ada yang bertanda biru, lingkaran biru, dan lingkaran merah. Nah, yang merah itu kalau tidak salah kosong, sementara yang heparin biru. Tulisannya heparines, hepariniset. Kita lanjut lagi, masuk ke heparin bagian 2. Ada 3 macam heparin: amonium heparin, litium heparin, dan sodium heparin. Oleh karenanya, penggunaan amonium heparin atau litium heparin cocok untuk pemeriksaan elektrolit darah. Sementara sodium heparin bisa digunakan untuk gas darah. Nah, karena ada sodium mengganggu elektrolit nanti. Litium heparin paling banyak digunakan sebagai antikoagulan karena tidak mengganggu analisa beberapa macam ion elektrolit dalam darah. Dan memang heparin spesial digunakan untuk analisa gas darah. Heparin banyak digunakan pada analisa kimia darah, enzim, kultur sel, OFT, osmotic fragility test. Ini paling banyak ini. Karena heparin tidak mengubah bentuk eritrosit. Beda dengan yang lain, termasuk EDTA. Itu mampu mengubah bentuk eritrosit. Kalau heparin tidak. Jadi osmotic fragility idealnya menggunakan antikoagulan heparin. Tapi karena mahal, ya terpaksa diganti dengan EDTA. Konsentrasi dalam penggunaannya adalah 151 unit per mililiter, kurang lebih 2,5 IU per mililiter atau 0,1 sampai dengan 0,2 mg per mililiter darah. Heparin ya. Kemudian lagi lanjut heparin. Keuntungannya selain dapat digunakan untuk hematologi, juga digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik, yaitu biokimia. Pemeriksaan hormon, penanda tumor, juga untuk imunologi, serologi, analisa gas darah, elektrolit, ya banyak penggunaannya. Dapat digunakan terutama dalam transfusi darah yang menggunakan banyak darah dan extracorporeal circulation. Ini bisa juga digunakan untuk transfusi darah selain natrium sitrat. Nah, sementara kerugiannya, tidak boleh digunakan dalam pemeriksaan hapusan darah karena dapat terjadinya dasar biru kehitam-hitaman pada preparat bila dicat dengan warna Rexten. Risikonya ada nanti kayak biru kehitam-hitaman bila membuat hapusan darah dengan pewarnaan Rex. Kerugian yang kedua, harganya mahal. Ya pastilah, karena mahal, lebih baik memilih yang murah tapi penggunaannya luas dan efektif. Jadi unit cost atau cost pembelian lebih bisa ditekan dengan antikoagulan yang lebih murah. Kita pindah ke double oxalate. Nama lainnya adalah antikoagulan dari Heller dan Foul atau Foul-Heller, sama saja. Atau balance oxalate mixture, campuran oksalat yang seimbang. Dipakai dalam bentuk kering agar tidak mengencerkan darah yang diperiksa dalam bentuk serbuk. Selanjutnya, kalium oksalat menyebabkan eritrosit mengkerut. K menyebabkan eritrosit mengkerut. Berarti terkuras cairan intraselulernya. Sedangkan amonium oksalat menyebabkan eritrosit mengembang. Berarti masuk air ke dalam eritrosit sehingga selnya mengembang. Nah, campuran keduanya dengan perbandingan 3:2, maka terjadi keseimbangan tekanan osmotik eritrosit. Jadi mengkerut mengembangnya tadi dengan perbandingan 3:2, maka tidak terjadi yang namanya
mengkerut atau mengembang sehingga seimbang. Makanya dikatakan balance oksalat mixture. Setiap 2 mg antikoagulan mencegah pembekuan 1 ml darah. Jadi ini hasil penelitian dari Heller dan Fowl. Double oksalat bagian 2. Keuntungan. Dapat digunakan dalam berbagai pemeriksaan hematologi. Kerugiannya, tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan hapusan darah karena bahan ini toksis. Ada amoniumnya. Sehingga dapat menyebabkan perubahan morfologi sel leukosit dan eritrosit. Eritrosit, walaupun dikatakan di sini balance mixture antioksalat, tapi eritrositnya akan mengalami perubahan morfologi. Tidak cocok untuk hapusan darah. Nanti eritrositnya berubah bentuknya, tidak seperti yang fisiologis. Yang kedua, tidak boleh digunakan juga pada pemeriksaan osmotic fragility karena memang mempengaruhi dari bentuk eritrosit mengkerut mengembang walaupun balance. Jadi nanti akan terjadi kenaikan fragilitas meningkat atau fragilitas menurun, resistensi meningkat atau resistensi menurun pada osmotic fragility. Nah, batas waktu penyimpanan. Nah, ini kita bisa melihat tabel penyimpanan darah EDTA dan darah oksalat. Kadar hemoglobin darah EDTA 5 hari, oksalat 24 jam, 1 hari saja. Hematokrit 2 hari, oksalat 3 jam. Hitung leukosit 2 jam, oksalat 24 jam. Hitung eritrosit 6 jam, oksalat 24 jam. Hitung retikulosit darah EDTA 6 jam, oksalat 1 jam. Sementara oksalat tidak bisa untuk trombosit, LED, dan sedia anapus atau dipkon. Jadi di sini kelebihan oksalat ya, dihitung eritrosit dan leukosit ketimbang EDTA, dia lebih mengawetkan eritrosit dan leukosit. Dapat disimpan 24 jam. Oke, pindah kita ke natrium oksalat, antikoagulan yang jenis lain. Natrium oksalat bekerja dengan cara mengikat kalsium membentuk kalsium oksalat CaC2O4. Penggunaannya 1 bagian oksalat tambah 9 bagian darah. Jadi mirip-mirip seperti hemostasis. Biasanya digunakan untuk pembuatan adsorb plasma dalam pemeriksaan hemostasis. Jadi untuk menyedot atau mengambil plasma pada pemeriksaan hemostasis. Antikoagulan jenis ini sudah jarang digunakan karena selain tidak luas, teman-teman ini tidak luas penggunaannya, jarang digunakan. Juga menyebabkan perubahan morfologi pada sel darah bila terlalu lama dibiarkan. Jadi kurang bagus ini, alternatif kecil saja bila antikoagulan yang lain tidak ada, boleh menggunakan yang ini. Kemudian lagi, antikoagulan ini memiliki kemiripan sifat dengan double oksalat karena sama-sama oksalat, tapi beda di kationnya. Kalau kation mixture oksalat itu kembang kempis. Kalau ini tidak, karena natrium berbeda dengan kalium dan amonium. Dalam kondisi darurat dapat digunakan sebagai antikoagulan. Jadi kayaknya antikoagulan yang terakhir dipakai bila tidak ada antikoagulan yang lain. Oke, kita pindah lagi, lanjut ke NAF dan kalium oksalat, K-oksalat. Nah, antikoagulan ini sebenarnya dikhususkan untuk pemeriksaan glukosa darah karena ada NAF, natrium fluorida. Namun masih dapat digunakan untuk pemeriksaan hematologi. Jadi ambil darah, langsung periksa hematologi bisa. Lalu sisanya digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah. Antikoagulan ini biasanya tersedia dalam tabung vakum yang diproduksi pabrikan. Tutupnya biasanya tutup warna abu-abu. Dengan labelnya juga abu-abu. Kalium oksalat berfungsi sebagai antikoagulan. Jadi mengikat kalsium. Pertukaran antara kalium dengan kalsium terbentuk kalsium oksalat. Terjadi endapan. Dan NAF berfungsi sebagai antiglikolisis dengan cara menghambat kerja enzim
enol virufat dan urease dalam siklus metabolisme glukosa, sehingga kadar glukosa darah stabil. Jadi di sini kelebihannya, glukosa darah tidak mengalami perubahan atau kerusakan. Nah, oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like kalau memang suka, unlike bila tidak suka. Lalu teman-teman berikan komentar di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan terkait dengan materi saya ini. Nah, oke, itu saja. Dan terakhir, apabila ingin mendapatkan notifikasi setiap update materi saya, bunyikan lonceng notifikasinya di channel YouTube teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Materi yang saya bisa bawakan mengenai antikoagulan dalam pra-analitik hematologi dasar. Semoga memberikan manfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.